Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la na'budu illa iyyah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak, ibu-ibu dan anak-anak semua yang tercinta, pada sore ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat sehingga pada sore hari ini bisa bersilaturahim di tempat ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Jangan lupa salam dan salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat, umatnya termasuk kita sekalian hingga umatnya sampai nanti di akhir zaman. Amin. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, anak-anak yang berbahagia pada sore hari ini, ya kami mewakili dari ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat ini. Terus terang saja ada hari ini sedia ketuanya Bapak Samsul Hilal, ya, ketua PKM-nya, ya, majelisnya. Namun berhubung Bapak Samsul Hilal ini sudah sepuh, sudah lebih dari 85 tahun usianya, tapi masih semangat beliau sebetulnya. Namun pada sore hari ini tidak bisa hadir untuk menemui bapak, ibu-ibu dan anak-anak semuanya. Nah, tentu saya mewakili, nanti sekaligus mewakili PRM, ya, saya jadi anggota PRM, maka ya sekaligus nanti kita wakili dari ketua PRM. Nah, bapak, ibu, dan anak semuanya, sebetulnya ya selama pandemi ini memang untuk pengajian anak asuh ini vakum, ya, selama 2 tahun ini vakum, tidak ada pertemuan untuk anak asuh. Nah, memang anak asuh, ya, di sini ada 2, ya, jadi 2 anak asuh, yang satu dikelola oleh Muhammadiyah, yang satu dikelola oleh Aisyah. Kalau Aisyah yang mengelola itu ya kurang lebih sebenarnya sekitar 38 anak. Ya, sedang Muhammadiyah sekarang juga berkurang tinggal sekitar 28 anak. Ini kami atas nama ya pimpinan Rapi Muhammadiyah serta Majelis PKM, saya mohon maaf tidak bisa menyelenggarakan, ya karena keadaannya seperti ini, kita ya dilarang untuk berkumpul, ya. Seperti ini sebetulnya juga menyalahi protokol kesehatan mungkin, ya, kalau menurut protokol kesehatan, karena tidak ya berjarak ini loh. Namun ya mudah-mudahan kita percaya yakin, ya, mudah-mudahan semuanya terhindar dari ya wabah atau pandemi yang melanda di negeri kita ini. Nah, untuk itu nanti kepada khususnya kepada anak-anak semuanya, ya, saya mengambil anak-anak karena ya saya sudah sibah sebetulnya, saya sudah sibah ini mungkin anak-anaknya ada orang tuanya yang dulu murid gitu, ada yang orang tuanya dulu murid mungkin ada ini. Jadi anak-anak saya harapkan jadi lagi untuk tetap bersemangat, ya, melaksanakan ibadah. Ini dasar saya itu, jadi dari kita memberikan santunan kepada anak-anak semuanya ini ya, dari Muhammadiyah supaya menjadi kader-kader Muhammadiyah, ya, yang diikuti dengan kader-kader Aisyah, agar supaya Pak di Suryawijaya itu tidak mandek, ya,
anak-anak yang dari Muhammadiyah dewasanya menjadi Muhammadiyah, ya, agar supaya nanti ya dapat memimpin, ya, memimpin paling tidak memimpin di masyarakat ini, syukur nanti bisa memimpin di ya wilayah, ya, mungkin di daerah istimewa di kota Yogyakarta atau nanti di daerah istimewa Yogyakarta atau mungkin nanti menjadi ya pimpinan-pimpinan di pusatnya. Nanti mudah-mudahan anak-anak sekali lagi ya semangat rajin belajar, rajin beribadah, insya Allah kalau kita mau ya rajin beribadah, rajin belajar, insya Allah nanti kita akan mendapatkan kesuksesan. Ya, semuanya ya seperti ya bapak-bapak yang sukses itu dulu mengaji, dulu pernah menjadi murid pengajian, sehingga ya di sini akan kenal dulu pengajian Taman Merapi dan Nasihatul Aisyah. Nah, kebanyakan yang murid-murid pengajian itu semuanya sukses, semuanya sukses. Ini ya, alhamdulillah. Hanya 1-2 saja yang saja karena belot, istilahnya belot apa? Kemudian besarnya tidak mau beribadah, nah akhirnya ya rezekinya macet, istilahnya gitu. Kalau anak-anak mau mendapatkan rezeki yang banyak, ini apa? Sukses, yaitu belajar, kemudian rajin beribadah. Saya yakin ya kalau anak-anak nanti rajin belajar, rajin beribadah, insya Allah akhirnya nanti akan dapatkan kesuksesan. Ini dulu ya dari nanti mungkin ada tambahan dari pengajian, nanti kita tambah lagi. Yang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Farid yang sudah mewakili. Sambutan berikutnya yaitu sambutan dari Wakil Penyiar Sholawat Wahidiyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan diwakili oleh Bapak Wahyudi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karamana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi salatu wassalam alaika ya ra'ufu ya rahim. Wal ali qad usriatil hawaiju bikal daridul futuhul waraju. Antal Musa fausa fusfa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wangdur ilayya sayyidi binadroh musilatil adrotil aliyah amma ba'du. Yang terhormat dari pimpinan dan pengurus ranting Muhammadiyah Suryawijayan, pengurus lembaga pemberdayaan Muhammadiyah ranting Muhammadiyah Suryawijayan, ibu-ibu, bapak-bapak dari penyiar sholawat Wahidiyah, dan anak-anak semua yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkah nikmat kita bisa berkumpul di dalam majelis pertemuan sore hari ini yang mudah-mudahan penuh dengan barokah. Kita syukuri biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga senantiasa dilimpah ruahkan kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan kepada kita semua yang hadir di dalam majelis sore hari ini. Saya mewakili dari penyiar sholawat Wahidiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin Bapak Ibu atau anak-anak masih asing dengan penyiar sholawat Wahidiyah.
Sebenarnya penyiar sholawat Wahidiyah itu ya semacam taklim saja, cuman lebih banyak pada kegiatan bermujahadah atau membaca sholawat. Kalau Cak Nun itu dulu sering di sini mengadakan acara dakwah dengan gamelan dan banyak membaca sholawat. Kalau penyiar sholawat Wahidiyah itu tidak pakai gamelan. Dulu Gonjek di Badran itu juga suka membaca sholawat Wahidiyah ini. Pernah ingin membuat aransemen waktu campur sari itu untuk sholawat Wahidiyah. Tapi ya Allah berkehendak lain, beliau terus sakit dan wafat. Pada saat-saat akhir beliau, yang dulunya mungkin kalau bapak-bapak pasti paham siapa Gonjek di Badran itu. Kalau anak-anak pasti nggak kenal. Nah, pada saat-saat akhir beliau ini diberi kesadaran, hidayah yang istimewa sehingga bisa hijrah. Nah, bisa hijrah untuk kembali sadar mengabdikan diri pada Allah SWT. Kita doakan untuk beliau-beliau ini. Al-Fatihah. Terima kasih. Nah, secara singkat penyiar sholawat Wahidiyah ini bukan berdakwah ya, tapi mengajak untuk kita itu memperbanyak bacaan sholawat supaya kita itu selalu dibimbing mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sadar kepada Allah, mengerjakan dawuh-dawuh atau ibadah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain, dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasul dengan sebaik-baiknya. Nah, secara singkat seperti itu. Nah, kemudian yang banyak dibaca adalah bacaan sholawat. Sholawat itu sama, semua pakai soli, shola, solu, itu sholawat. Nah, yang membedakan adalah doa-doa yang mengikuti. Maka ada sholawat Ibrahimiyah yang kita baca pada waktu kita sholat. Kemudian ada sholawat apa? Sholawat Badar pada waktu Rasulullah dan pendereknya menang perang, kemudian membaca sholawat Badar, sholawat kemenangan. Kemudian ada lagi sholawat Nariyah, sholawat yang ketika itu Mesir mengalami kekeringan 7 tahun tidak turun hujan. Kita bayangkan 7 tahun tidak turun hujan. Kita ini baru belum sebulan ya Pak, nggak turun hujan, itu sudah kering kayak gini. Nah, itu di Mesir itu 7 tahun tidak turun hujan. Kemudian berkumpul di tengah lapang, di padang pasir, bersama-sama membaca sholawat Nariyah. Allah memberikan ridhonya sehingga pada waktu itu kemudian turun hujan deras. Sehingga tanahnya bisa kembali untuk ditanami. Kemudian ada lagi sholawat munjiat, sholawat ketika berada di tengah lautan, ada badai besar. Kemudian membaca sholawat munjiat dan diberi keselamatan. Nah, sholawat Wahidiyah ini sholawat yang dikhususkan supaya kita ini dibimbing untuk bisa mewahidkan Allah, mengesahkan Tuhan. Nah, masalah faidah yang lainnya sama dengan faidah membaca sholawat yang lain. Membaca sholawat 1 kali, maka akan oleh Allah diberikan 10 kali. Membaca sholawat 10 kali, maka akan dibalas oleh Allah menjadi 100 kali. Monggo Pak Wahyudi, sama namanya sama saya. Rumahnya juga sebelahan. Maka kalau ada tamu sering keliru. Monggo Pak, Pinara. Monggo Bapak. Monggo. Ye, kita lanjutkan. Membaca sholawat 100 kali, maka oleh Allah akan diberikan hajatnya 100 macam. Yang 70 macam hajat di akhirat, yang 30 macam hajat di dunia. Ini hadis semua. Silakan dipelajari nanti hadisnya apa, riwayatnya bagaimana dan seterusnya. Nah,
dengan 30 hajat di dunia, monggo kita hajat kita itu apa toh? Misalnya anak-anak ini pingin pinter, pengen sekolahnya lancar, pengen jadi anak yang soleh, pengen sukses dan seterusnya dan seterusnya. Perbanyak baca sholawat minimal 100 kali setiap hari. Sholawatnya apa? Monggo silahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi ma'lumatillahi wa quyudati wa amdati. Boleh, apa saja boleh. Kemudian membaca sholawat 100 kali, maka kita dijauhkan dari penyakit-penyakit munafik. Banyak sekali. Kemudian sholawat ini adalah amalan yang luar biasa, yang hanya bacaan sholawatlah Allah juga ikut mengamalkan. Buktinya apa? Di surat Al-Ahzab kalau kita mendengarkan khotbah Pak Farid kalau memberikan khotbah pasti dibaca ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya, penekanan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca sholawat. Ibadah-ibadah yang lain tidak, sholat hanya makhluk, kita manusia dan mungkin jin juga ikut, tapi yang diperintahkan makhluk. Allah tidak. Kalau bacaan sholawat, innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang diperintahkan orang-orang yang beriman, yang percaya. Shollu alaihi wa sallimu taslima. Bacalah sholawat pada nabimu dengan bacaan yang sebaik-baiknya. Nah, itu yang kita lakukan. Kita ajak-ajak masyarakat banyak memperbanyak bacaan sholawat supaya kita banyak mendapat bimbingan, mendapat barokah. Apakah ibadah-ibadah yang lain atau amalan-amalan yang lain tidak perlu? Perlu, tapi harus didukung dengan bacaan sholawat. Doa kalau tidak didukung atau diikuti dengan sholawat, para ulama menyampaikan nanti cuman gantung di langit. Kenapa bisa begitu? Ya, itulah ya Allah berkehendak seperti itu. Nah, supaya nanti kita semua juga anak-anak paham atau mengerti sedikit tentang sholawat ini, nanti akan dibimbing oleh Bu Handasah ya, bacaan sholawat yang khusus untuk supaya anak-anak ini pintar sekolahnya, akhlaknya terbimbing dan menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Sukses itu nggak cuma sukses duniawi, tapi juga sukses batiniahnya, menjadi orang yang akhlaknya baik, yang berbudi, yang patuh pada orang tua atau orang yang dituakan, baik dengan teman-temannya, tidak ikut dengan itu. Kalau kemarin-kemarin itu kan anak-anak itu banyak yang terpengaruh ini yang suka di jalan-jalan malam-malam ngelitih. Dulu sering itu di depan itu sering dibubarkan sama aparat. Nah, saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah yang luar biasa pada sore hari ini, mendapat bimbingan yang luar biasa di dalam kita melaksanakan kehidupan sehari-hari, di dalam anak-anak belajar, di dalam anak-anak menuntut ilmu dan berjuang untuk masa depan. Banyak kekurangan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nyuwun izin Pak Bambang untuk Bu Handasah sedikit memberikan ini. Yang kecerdasan aja ya.
Yang bacaan ya Sayyidi itu Iya, yang kecerdasan aja. nggak, yang untuk kecerdasan anak-anak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati bapak-bapak pengurus dari ranting Muhammadiyah Soliwajaya, kemudian ketua bidang ini pemberdayaan masyarakat ya, ranting Muhammadiyah, kemudian anak-anakku ini anggota semuanya remaja pemberdayaan masyarakat. Iya. Ini saya cintai ya. Dalam hal ini saya ibu ya, perkenalkan dulu, nama saya Ibu Handasa ya. Rumah di sebelah barat lapangan Taman Tirta Kasihan Pak Bantul ya. Dari sini Ibu akan menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Wijaya tadi mengenai sholawat ya. Bahwa dengan sholawat akan kita semoga kita dapat syafaat Rasulullah ya. Dan dengan sholawat kita jadi dicintai Allah, karena kita sholawat itu kan menandakan kita mencintai Rasulullah ya. Nah, kalau kita mencintai Rasulullah, kemudian Allah sangat mencintai Rasul, ya kan? Jadi akhirnya kita juga akan ikut dicintai Allah, gitu ya. Nah, kita disuruh banyak-banyak bersolawat. Nah, di sini solawatnya sebenarnya panjang sekali. Kalau yang lembaran itu panjang, tapi anak-anakku di sini akan Ibu perkenalkan, yaitu hanya bacaan nida, hanya pendek sekali. Ya Sayyidi ya Rasulullah, hanya itu. Jadi itu artinya, duhai pemimpin kami, duhai Rasulullah. Siapakah pemimpin kita? Ya Rasulullah, siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita kita melihat sejarah ya, melihat waktu detik-detik Rasulullah wafat ini, apa yang diucapkan Rasulullah? Apa? Ummati. Itu karena apa? Rasulullah itu sangat mencintai umatnya. Padahal umatnya ya kita ini yang sekarang hidup di zaman sekarang yang Rasulullah aja belum mengenal kan, tapi Rasulullah sudah mencintai umatnya, memikirkan bagaimana nasib umatnya ya. Nah, kita timbal baliknya seperti apa? Kita sebagai umatnya ya timbal baliknya ya mencintai Rasulullah kita ya, anak-anakku ya, mencintai Rasulullah nanti. Caranya gimana? Nah ini ucapan kalimat tidak ya Sayyidi Rasulullah. Kita menyambut panggilan Rasulullah, umati ya. Kita jadi bertawa ya Sayyidi Rasulullah. Sehingga kita kalau berdoa ini dengan nida, kalimat nida ini, kita dasari dengan rasa cinta kita pada Rasulullah. Kemudian kita dasari bahwa kita itu manusia yang zalim, manusia yang banyak dosa, sehingga kita dasari dengan dalam hati kita itu istighfar, banyak bertobat gitu ya. Jadi kalau kita mau membaca nida ini, kita dasari itu, punya dasar dalam hati kita bahwa kita merasa manusia yang zalim, manusia yang banyak dosa, kemudian manusia yang banyak dosa dan beristighfar istighfar. Sehingga kita akan menjiwai membaca kalimat nida ini. Jadi kalau membaca kalimat nida nggak usah cepat-cepat. Nah, anjuran di sini ya, di sini adalah 30 menit saja. Anak-anakku membaca sehari itu 30 menit nggak apa-apa. Misalkan habis maghrib mau menunggu isya gitu ya, atau malam hari mau habis sholat tahajud gitu, boleh itu baca nida ini gitu. Nah ini selama 30 menit. Jadi kita ini tuntunannya adalah kalau kita selain dasar tadi ya, dalam jiwa itu kecintaan kita pada Rasulullah,
kemudian kita merasa orang yang banyak dosa, merasa orang yang dolim, istighfar ya, kita bisa menyediakan gelas air ya, air, kemudian yang airnya air matang ya, karena bisa kita minum ya. Kemudian kita membaca Al-Fatihah 3 kali. Kemudian hadiahkan khusus kepada Rasulullah. Kemudian mohon syafaat kepada Rasulullah ya. Dan selanjutnya kita baca ya Sayyidi ya Rasulullah, itu 30 menit. Hanya 30 menit aja. Dan tidak usah cepat-cepat. Jadi kecintaan kita kepada Allah. Mungkin kita akan bisa menangis itu. Ibu kalau membaca ya Sayyidi Rasulullah bisa menangis benar. Karena tidak seberapa besar cinta Rasulullah pada umatnya itu, kita kecintaan kita enggak sekotoran ini kuku ya, kotoran sekuku, seujung kuku lah ya, seujung kuku, kotoran ujung kuku, kecintaan kita. Jadi Rasulullah benar-benar mencintai. Jadi kalau kita pendalaman ini seperti memanggil Rasulullah, kita ingatannya adalah Rasulullah waktu memanggil umatnya, umati, kita main apa? Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Itu kalau terus sampai menangis, karena Allah di dalam Al-Quran juga ada ya, Allah lebih mencintai orang yang ketawa atau menangis. Allah mencintai orang yang menangis, tapi menangis bukan menangisi nasib, tapi menangisi dosa-dosa kita, ya, menangisi rasa tobat dosa-dosa kita. Nah itu Allah sangat mencintai orang-orang yang menangis karena dosa-dosanya, menangisi, merasa bersalah dengan dosa-dosanya, gitu. Nah, seiring itu kita memanggil Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Coba anak-anakku ngikutin. Coba. Bisa ya, bersama-sama ya. Coba. Dengan landasan kecintaan kita pada Rasulullah ya. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi, ya Rasulullah. Apa yang mudah ya kata-katanya. Ya Sayyidi, duhai Rasulullah, duhai pemimpin kami, duhai Rasulullah. Ya Sayyidi lah pemimpinku ya. Duhai pemimpinku, duhai Rasul Allah. Kemudian setelah 30 menit baca Al-Fatihah 1 kali lagi. Kemudian tiup air yang kita minum itu, ya kan? Ditiup. Kemudian air itu keesokan harinya kita minum ya. Jadi minum air itu pada keesokan harinya sebelum sekitar matahari terbit. Itu kalau tapi upama enggak juga enggak apa-apa, cuma tiap hari kita habis sholat maghrib atau habis sholat tahajud baca itu, kita baca itu, ya itu yang kita minum. Insya Allah air yang kita doakan ya kan, air yang kita doakan ada Al-Fatihah di situ, ada ini kan, ada itu yang kita tiupkan, itu seperti senyawanya akan berubah. Itu sudah ada ya penelitian seperti itu ya, bahwa air yang didoakan sama air yang tidak. Coba anak-anakku itu udah ada penelitian ya, air yang
yang satunya itu diumpat-umpat dengan kata-kata kotor ya, yang satunya dengan doa-doa, dan itu molekul-molekulnya berbeda sekali. Yang molekul-molekul doa itu seperti beraturan, jadi dan itu menyehatkan tubuh kita. Nah ini insya Allah kalau dilakukan, kemudian kita minum itu ya air itu, maka insya Allah anak-anakku akan diberi kecerdasan. Jadi sekali duduk ya 30 menit, sekali duduk minum dulu. Kalau bisa airnya itu nggak usah sampai habis, kita tuang lagi temenin dan minum. Mungkin itu ya, karena kalau ini panjang ya Pak ya, nanti kita bagikan ini, tapi ini nggak ada yang Latin ya Pak. Nggak ada, nggak ke bawah ini. Kalau anak-anakku udah bahasa Arab udah bisa, nah, mungkin bisa ya. Paling baca artinya aja dulu Arab, latihan. Mungkin kalau bisa. Udah Yang Arab bisa. Iya, Udah bisa. Besok kita ya mungkin bisa pengenalan ya Pak ya, mungkin Ya, lain waktu. Karena ini bukan aliran ya kita adik-adik, bukan aliran. Kita banyak ini diamalkan semua kalangan. Jadi baik itu sama macam-macam kalangan, ada Muhammadiyah, ada NU, ada macam-macam lah yang Pak Amin Rais itu mengamalkan juga. Ya, Pak Amin Rais, kemudian Menteri Keuangan siapa? Pak Jokowi, Pak SBY itu Pak mengamalkan Jokowi, juga. Pak SBY ini ngamalin ini ya, ya ngamalin. Alhamdulillah. Sri Mulyani, ya Menteri Sri Mulyani, Keuangan itu juga ya mengamalkan. Jadi itu mungkin suatu saat ini mungkin kita bisa ngisi lagi. Anak-anakku mau nggak diajarin ini sholawat supaya sholawat wahidiyah. Sholawat wahidiyah itu sholawat mengesahkan Allah. Artinya luar biasa. Di sini nggak hanya sholawat saja kalau yang ini ya, yang lembaran, tapi ada doa-doa di sini. Dan yang kita doakan itu nggak hanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga-tetangga kita. Apalagi ini masa pandemi seperti ini, bencana-bencana di mana-mana. Nah, ini sangat tepat sekali karena di sini artinya kalau nanti anakku lihat baca bahwa di sini apa mendoakan seluruh umat sedunia. Ini doanya luar biasa, jadi nanti bisa dibaca nanti. Ini ya Ibu coba ya. Ya Allah, limpahkanlah berkah di dalam segala makhluk yang Engkau ciptakan, dan di dalam negeri ini ya Allah, dan di dalam mujadah ini ya Allah. Salah satunya. Jadi itu doa untuk seluruh umat. Nah ini kalau yang ada permasalahan, misalkan anak-anakku ingin kecerdasan, terus kalau yang bapak-bapak ada permasalahan apapun itu permasalahannya, misalkan permasalahan keuangan, permasalahan mungkin rumah tangga, atau permasalahan penyakit dan lain sebagainya. Insya Allah tadi Pak Wijaya sudah menyampaikan bahwa ketika kita berselawat 1 kali, Allah akan memberikan keberkahan 10 kali. Ketika kita berselawat 10 kali, Allah akan memberikan keberkahan 100 kali. Dan ketika kita membaca selawat 100 kali, maka Allah akan memenuhi hajat-hajat kita di dunia 30 hajat dan di akhirat 70 hajat. Kalau anak-anakku pengen 70 hajat, misalkan bapak-bapak sini hajat apa? Misalkan kita saya sendiri ya, hajatnya pengen sehat keluarganya, kemudian pengen punya anak soleh-solehah, pengen anak-anakku cerdas, nah itu baru berapa aja. Kemudian pengen rezeki melimpah, pengen apa lagi? Banyak ya. Kita dipenuhin 5 atau 7 aja kita, mungkin kita sudah luar biasa. Dunia ini sudah luar biasa. Dipenuhin juga, apalagi dipenuhin 20 aja. Kalau mungkin suatu saat itu akan bercerita, ini bukan apa-apa ya,
kesaksian Ibu Sri suatu saat mungkin ya mungkin Ibu akan mengisi di sini ya Bapak. Akan memberikan kesaksian besok suatu saat kalau kita bisa bertemu lagi ya Nabi ya. Betul ya. Ini mungkin kalau diajarkan mungkin lama ya Pak. Nggak usah ya Pak ya. Saya baca dulu aja. Nanti baca-baca di rumah aja, dipahami artinya, ya nggak? Ya, insya Allah yang hanya tidak tadi ya saya di Rasulullah 30 menit aja, insya Allah. Anak-anakku apapun yang anak-anak inginkan, insya Allah dan dikabulkan. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurangnya mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.